Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Pengawas TK PAUD Kecamatan Telanghula, yang saya hormati Ibu Kati Payuyu SBDMM selaku asesor guru penggerak. Kemudian yang saya hormati Ketua HIPAUDI, Ketua IGTKI, serta teman-teman audiens Dewan Guru TK sekecamatan Telanghula. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan nikmat dan hidayahnya pada hari ini kita bisa hadir bersama dalam rangka kegiatan penyebaran pemahaman dan penyebaran pengalaman tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Lisna Laja, Sarjana Pendidikan, sebagai guru penggerak angkatan 8. Salawat serta salam marilah kita panjatkan puji syukur kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena berkahnya kita dapat mengenal agama yang seindah ini, yaitu agama Islam, dan mudah-mudahan suatu saat nanti kita akan diterima dan mendapatkan syafaatnya. Amin. Selanjutnya sebagai moderator saya akan langsung berikan kesempatan ini kepada pemateri kita, yaitu Ibu Lisna Laja, Sarjana Pendidikan. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bunda PAUD Desa Sukamakmur, yang saya hormati Ibu Pengawas TK Kecamatan Asparaga, yang saya hormati Ibu Pengawas TK Kecamatan Telanghula, yang saya hormati Ibu Ketua KKG TK Raja Wali 1, yang saya hormati Ketua IGTKI Kecamatan Telanghula. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan izin dan kuasanya lah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa hadir di tempat ini, di acara menyebarkan pemahaman dan menyebarkan pengalaman tentang budaya positif. Tak lupa pula selawat serta salam saya aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita ke zaman yang terang benderang. Semoga syafaatnya bisa sampai kepada kita yang berada di tempat ini. Amin. Baiklah, saya akan masuk pada kegiatan kita hari ini. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih sudah bersedia mendengarkan apa yang akan saya sampaikan hari ini. Saya tidak ada maksud menggurui sama sekali. Saya di sini hanya berbagi, karena ini adalah tuntutan tugas kami di modul 1.4, yaitu berbagi pemahaman tentang
budaya positif. Saya yakin dan percaya bunda-bunda semua sudah paham betul tentang apa itu budaya positif. Izinkan saya untuk sharing materinya. Konsep inti dari budaya positif adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, kita akan memahami tentang nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah motivasi perilaku manusia. Yang keenam adalah posisi kontrol guru. Yang ketujuh mengenai keyakinan kelas. Kemudian adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, saya yakin bunda-bunda sudah pernah mendengar tentang profil pelajar Pancasila. Jadi paradigma pembelajaran kita yang baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ini adalah ilusi atau miskonsepsi yang terjadi di lingkungan kita saat ini. Yang pertama, ilusi murid guru mengontrol murid. Jadi semua kontrol yang kita lakukan di sekolah itu berada pada guru. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa seluruh penguatan itu efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mengubah paradigma yang tadi, yang sesuai ilusi, menjadi paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Siapa sesungguhnya memiliki kontrol diri kita? Menurut Bapak Ibu, siapa yang mampu mengontrol diri kita sendiri? Ada yang bisa berpendapat? Diri sendiri, ya. Jadi stimulus respon yang pertama adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ini adalah perbedaan stimulus respon dengan teori kontrol. Ketika perilaku buruk dilihat sesuatu kesalahan, ternyata pada teori kontrol itu semua perilaku ada tujuannya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita gagal membujuk seseorang, maka kita akan memaksa. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian pada berpikir menang dan kalah, pada teori kontrol model berpikir menang-menang. Ini mengenai disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memperdayakan peserta didik tanpa mengharapkan imbalan, penghargaan, ancaman maupun hukuman.
Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga perilaku mereka mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ada di kurikulum Merdeka. Nilai kebajikan yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar, kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini yang sudah dibahas saat ini tentang kurikulum mereka adalah fokus pada profil pelajar Pancasila. Namun, nilai-nilai kebajikan itu ada banyak. Ada yang dari IBO Primary Years Program, PYP, sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu dia ada di IBO Primary Years Program PYP. Ini nilai kebajikan yang lain. Ada keterampilan hidup yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian untuk nilai kebajikan, the 7 essential virtues building moral intelligence, itu ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Dan ini adalah kebutuhan kita sebagai manusia, 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi saya pikir semua memiliki kebutuhan itu ya. Kita harus bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah penguasaan. Kita sebagai individu berhak untuk menguasai sesuatu. Kemudian pada kebutuhan yang ketiga adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, ketika kita dihadapkan dalam satu masalah, kita akan berpikir, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu adalah motivasi yang muncul dari luar atau motivasi eksternal. Perilaku manusia itu adalah teori yang muncul ketika kita menghadapi suatu masalah atau tekanan hidup. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya ketika kita mendapat masalah akan terpikirkan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, atau misalnya kita mendapat perintah dari atasan. Motivasi yang pertama, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu yang akan muncul dalam pikiran kita, dan ternyata itu adalah motivasi dari luar atau yang disebut sebagai motivasi eksternal. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi ketika kita mendengarkan orang lain hanya semata-mata bahwa aku akan dapat apa dari dia ketika mendengarkan perintahnya, seperti itu. Itu juga masih disebut sebagai motivasi dari luar atau motivasi eksternal.
Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Ketika kita mendapatkan suatu perintah, yang muncul adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Misalnya kita diperintahkan untuk mengikuti suatu diklat, yang terpikirkan bagi kita, yang pertama kali terpikirkan oleh otak kita itu apa? Misalnya kita berpikir apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya, berarti itu motivasinya masih berasal dari luar. Namun ketika pertanyaan kita apa yang akan saya dapatkan dari kegiatan yang saya ikuti, itu adalah motivasi dari dalam diri kita. Nah, sekarang kita akan masuk kepada dihukum oleh penghargaan. Selama ini di kelas kita, jika kita menginginkan anak untuk belajar atau mendengarkan kita, pasti dibujuk atau diberikan reward, ya. Di sini kami belajar bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ternyata penghargaan yang kita berikan setiap hari di kelas itu sama dengan hukuman. Kenapa? Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan kita. Tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongan eksternal, dan akan ada ketergantungan. Kenapa penghargaan itu disamakan dengan hukuman? Karena ketika anak-anak mendapatkan penghargaan itu, dia akan bergantung dengan penghargaan itu. Misalnya, biar saja saya tidak akan melakukannya kalau ibu tidak mau memberikan saya sesuatu, seperti itu. Jadi kita selama ini sudah dihukum oleh penghargaan. Kemudian pengaruh penghargaan itu hanya bersifat jangka pendek. Misalnya kalau kita memberikan penghargaan, misalnya, nah, ibu guru akan berikan permen. Lama-lama aku bosan dengan permen, aku tidak mau lagi disuruh sama ibu guru. Kan seperti itu yang terjadi di kelas saya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan juga tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Jika di dalam satu kelas itu ada 10 orang, ketika yang kita hargai cuma 2 orang, yang 8 orang akan rusak hubungannya dengan kita. Misalnya, aku tidak suka dengan ibu guru itu, masa cuma yang berdua yang dikasih, kemudian saya tidak. Jadi itu akan penghargaan. Kenapa disebut merusak hubungan? Ini adalah bentuk program kebajikan atau apresiasi yang kita berikan di kelas. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus atau pribadi, tidak didengar oleh orang lain. Jadi tidak akan ada masalah yang terjadi hubungan kita renggang dengan orang lain. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jika kita ingin menggunakan penghargaan atau pengakuan, kita harus memberikan penghargaan kepada semua murid supaya itu adil bagi mereka. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Jika pengakuannya hari ini berbeda dengan hari esok, maka anak-anak akan bingung. Ibu guru ini sebenarnya maunya apa? Nanti akan timbul pertanyaan seperti itu. Kemudian fokus pada proses. Ini adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Kelima manajer. Ini adalah contoh kasus. Nanti saya akan bacakan satu-satu. Nanti bunda-bunda, ibu bapak sebutkan apakah itu hukuman atau konsekuensi. Yang pertama,
mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Apakah itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 16 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Oke, hukuman sudah 1, 2, 3, 4 hukumannya. Tiga. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, hukuman 3, konsekuensi 1. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Memakai seluruh murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke. Sekarang kita akan lihat jawabannya. Yang terakhir hukumannya. Kita akan lihat jawabannya. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam hukuman. Benar. Lari mengelilingi lapangan basket. Hukuman. Murid diminta untuk push up. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman. Konsekuensi. Benar. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat. Oke, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian, itu adalah hukuman. Nah, yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada pembelajaran PJOK. Tadi dijawab hukuman ya. Jadi kita akan belajar tentang hukuman itu seperti apa dan konsekuensi yang seperti apa perbedaannya. Ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah yang pertama sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, itu hukuman. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi tapi dia tidak menyakitkan. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Itu adalah hukuman. Membuat anak merasa tidak nyaman dan dalam jangka yang waktu pendek. Itu adalah konsekuensi. Kemudian anak membenci. Ketika dihukum, anak akan membenci kedisiplinan. Ketika anak tidak disiplin, kemudian dia dihukum, maka dia akan membenci kedisiplinan. Kemudian kalau kita berikan konsekuensi, dia akan menghargai disiplin. Yang hukuman itu bersifat paksaan. Kemudian konsekuensi dia cuma merupakan stimulus atau tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Kalau kita berikan konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian untuk hukuman, dia sudah tertanam pada dirinya bahwa dirinya ada konsep diri yang buruk. Kalau di konsekuensi, konsep dia akan berbohong. Jadi ketika yang kita berikan adalah konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kemudian konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, cuma untuk sementara. Jadi jangkanya konsekuensi untuk jangka pendek dampaknya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang keyakinan kelas.
Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Kira-kira apa perbedaan dari keyakinan kelas dan peraturan kelas? Next please. Pembentukan keyakinan itu dia bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan keseluruhan audiens. Misalnya di kelas, keyakinan kelas itu merupakan keyakinan yang dibentuk sama-sama di dalam kelas. Jadi tidak serta-merta ibu guru yang bikin ditulis, kemudian di print, ditempel di kelas, anak bersama-sama dengan anak dan warga sekolah lain. Kemudian untuk pembentukan keyakinan kelas dia harus mudah diingat. Kemudian yang keempat, sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Yang kelima, melibatkan semua warga sekolah. Yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Yang kedua, restitusi ini mengajarkan kita bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Validasi tindakan yang salah, setiap tindakan kita melakukan dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar, jika tidak terpenuhi salah satunya maka itu akan menimbulkan masalah. Jadi masalah yang kita hadapi di anak-anak itu adalah tidak lain ketika ada anak yang bermasalah itu dia sedang berusaha memenuhi 5 kebutuhan dasar hidupnya. Jadi melalui segitiga restitusi ini kita akan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Yang kedua, restitusi ini tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan itu adalah sikap yang baik. Bukan juga karena kita ada restitusi tidak apa-apanya kalian hebat sudah melakukan kesalahan, tidak juga seperti itu. Di sini dalam restitusi Walau peserta didik kelas bisa sedang bermain balok, tiba-tiba Aher dan Akbar saling berebut balok. Mereka saling tarik menarik sehingga Aher jatuh dan menangis. Kemudian Aher berdiri dan memukul Akbar. Berikut adalah solusi penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Burisna. Awas awas awas. Sana. Oh, kita video. Mike kasih jauh. Kakak.
Kasus yang kedua, setelah melakukan kegiatan bermain balok, Gina tidak mau mengembalikan balok ke tempatnya. Walaupun Ibu Lisna sudah mengingatkan Gina untuk merapikan balok dan mengembalikan balok ke tempat semula. Berikut adalah solusi penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Oke, tadi itu adalah dua contoh kasus yang kita selesaikan dengan tanpa memberikan mereka hukuman, namun kita selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi kita sebagai guru itu ada 5 kontrol yang harus dikuasai: menghukum, kemudian teman, jadi manajer, kemudian pemantau, kemudian menjadi pembuat rasa bersalah. Misalnya pembuat merasa bersalah itu begini pengalimatannya: ayolah jangan ribut, bantu ibu, nanti kepala sekolah akan marah jika kita tidak diam. Pembuat merasa bersalah. Kemudian kalau menghukum sudah jelas ya, yang ribut ibu guru akan suruh kumpul rumput, seperti itu adalah menghukum. Kemudian posisi kita sebagai manajer itu adalah memantau kelakuan anak. Ketika mereka melakukan kesalahan, kita akan kembali ke keyakinan yang sudah kita buat. Jadi urutannya adalah kita membuat keyakinan kelas dulu bersama anak-anak, kemudian keyakinan kelasnya dibuatkan di satu tempat yang bisa mereka lihat setiap hari. Ketika mereka membuat satu kesalahan, kita akan kembali ke keyakinan kelas dan bertanya kepada mereka keyakinan yang mana saat itu. Jadi tidak serta-merta memberikan hukuman, namun ada urutan penyelesaiannya, yaitu dengan segitiga restitusi. Kira-kira demikian materi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, disilakan. Oke, terima kasih. Saya tertarik dengan apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Lisna tadi. Perlu kami garis bawahi, dihukum oleh penghargaan. Saya merasa tertarik dengan dihukum dengan penghargaan. Di sini kami sebagai pendidik itu
penghargaan terhadap anak, karena penghargaan itu memotivasi anak untuk bisa dia lebih baik lagi. Contoh, di saat ada rumput di halaman, kami selalu mengajak anak, ayo anak-anak, siapa yang bisa tolong bunda untuk mengumpul rumput. Tapi setelah anak itu mengumpul rumput, ada yang tidak mau, ada yang mau, ada yang tidak mau, dan yang mau itu kami berikan penghargaan tanpa pengetahuan dengan yang temannya lain. Nah, di sini saya tertarik dengan dihukum dengan penghargaan itu. Nah, kata-kata seperti apa yang kami sampaikan kepada anak supaya kami itu tidak memberikan penghargaan seperti permen dan lain-lain. Terima kasih. Masih ada lagi yang mau bertanya? Oke. Saya akan jawab pertanyaan dari Ibu Roslina mengenai kata penghargaan merupakan hukuman. Jadi selama ini kejadiannya di sekolah kita adalah ketika anak tidak mau mengikuti apa yang kita perintahkan, pasti kita akan berpikir reward apa yang sebenarnya akan bikin mereka bisa melakukan apa yang kita perintahkan. Jadi pada waktu pertama kali kami pun mendengar materi ini, kami pun terkejut. Wah, ternyata penghargaan yang selama ini kami berikan kepada anak-anak ternyata itu tidak akan berdampak baik bagi pertumbuhan anak. Jadi kira-kira kata-kata seperti apa yang bisa kami gantikan ketika ketika kami tidak lagi melakukan penghargaan-penghargaan yang seperti biasa yang telah kami lakukan. Jadi di situ ada tadi seperti penjelasan saya bahwa penghargaan secara individu itu dibolehkan, namun itu syaratnya, ada syaratnya yang seperti tadi saya sudah jelaskan bahwa dilakukan secara merata, kemudian dia cuma berlangsung pada jangka pendek. Kemudian untuk penghargaannya, jika yang kita hargai cuma satu orang, tidak boleh diketahui oleh orang lain. Kemudian penghargaan yang seperti itu tidak bisa dilakukan secara karena anak-anak akan merasa ketergantungan terhadap nanti aku mau kumpul rumput supaya dikasih permen. Nah, ketika dia mau permen, dia akan melakukannya. Tapi ketika dia sudah bosan dengan permen, maka sekalipun ibu guru sudah teriak-teriak seperti apa, dia tidak akan melakukan perintah ibu guru. Jadi itu adalah dampak negatif ketika kita memberikan sebuah barang kepada murid untuk menghargai usahanya. Jadi ketika ada anak-anak yang tidak mendengarkan perintah kita atau himbauan kita diberikan solusi mengadakan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu seperti itu. Namun sebelum kita melakukan segitiga restitusi, kita harus menyusun dulu, menyepakati dulu bersama teman-teman satu kelas yang sudah kita kenal dengan peraturan kelas. Namun keyakinan kelas itu harus benar-benar semua anak yang ada di dalam kelas itu mengetahui keyakinan yang dibuat. Jadi setiap anak itu diberikan kesempatan, misalnya hari ini kita akan belajar apa, nanti keyakinan kelas kita sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita akan menyepakati dulu keyakinan kelas kita hari ini. Kita tidak bisa apa, misalnya kita tidak bisa membuang sampah sembarangan, kemudian bekerja
tugasnya harus sesuai tepat waktu. Jadi harus benar-benar diyakinkan anak itu adalah keyakinan mereka yang buat, sehingga ketika itu dilanggar, maka kita akan bertanya, keyakinan kelas yang mana yang kau langgar hari ini. Jadi mereka akan sadar sendiri, wah keyakinan kelas aku yang buat, kenapa aku yang langgar, begitu. Konsekuensinya mereka akan tahu sendiri. Jadi anak-anak akan sadar diri, sadar motivasi kesadaran dirinya itu berasal dari dalam diri anak tersebut, tanpa harus kita kasih permen, kita kasih penghargaan atau apa. Begitu juga dengan pengalaman. Ada para ahli yang mengatakan bahwa ketika ada anak yang belajar huruf, itu akan berbeda. Belajar huruf sendiri dengan yang didapatnya sendiri, wah ternyata huruf A itu seperti ini. Dengan dia mendapati sendiri bahwa huruf A bentuknya seperti itu dia sudah merasa menghargai dirinya sendiri. Wah ternyata aku bisa, tanpa harus sama orang lain. Jadi itu akan lebih bermakna ketika kita ini huruf A, dengan teriakan-teriakan yang mendoktrin, yang kamu harus tahu kalau ini huruf A. Jadi tugas kita sebagai guru, setelah saya mempelajari tentang kurikulum mereka belajar, ternyata tugas guru bukan serta-merta mengajar atau mendidik anak harus tahu apa, namun kita harus menuntun anak. Misalnya jika kita ingin anak-anak tahu huruf, maka di sekeliling anak harus diberikan atau ditaruh huruf-huruf. Jadi mereka akan ingin tahu sendiri tanpa harus kita doktrin bahwa ini huruf A. Kira-kira bagaimana menurut Ibu Roslina? Ya, terima kasih. Jika ada pertanyaan, oh iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Kami merasa tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Nabila, karena Ibu Lisna, karena jujur kami belum ikut di Merdeka Belajar. Nah, pada kesempatan ini ada di miskonsepsi tentang teori kontrol terkait dengan ilusi murid. Kami ada di poin nomor 4, yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Dalam hal ini yang kami tanyakan, orang dewasa memaksa dalam fokus di guru, berarti kita sebagai guru berhak untuk memaksa anak untuk berbuat sesuatu. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari saya hanya singkat saja. Tadi walaupun saya sedang mengetik notulen, tapi saya fokus pendengaran saya ke pemateri. Tadi ada yang sempat saya kutip bahwa penghargaan itu merusak hubungan. Penghargaan merusak hubungan. Yang seperti apa penghargaan yang dikatakan merusak hubungan itu? Terima kasih.
Oke, baiklah saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Lista Nadif tentang ilusi. Tentang miskonsepsi teori kontrol. Jadi di sini dijelaskan bahwa ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi maksud dari kalimat ini adalah kenapa judulnya miskonsepsi itu lawan dari konsepsi. Jadi konsep kita bahwa orang dewasa berhak memaksa. Di sini ilusi itu adalah apa namanya, khayalan atau bayangan yang kita tahu bahwa orang dewasa itu tugasnya harus memaksa anak gitu. Kami orang dewasa itu tahu bahwa itu baik, bahwa yang baik bagi kamu itu ini, seperti itu. Jadi ilusinya bahwa orang dewasa itu berhak memaksa itu miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi dia bertentangan dengan teori kontrol, bahwa ilusi-ilusi yang seperti ini itu tidak akan digunakan lagi pada teori kontrol, karena itu bertentangan dengan teori kontrol yang akan kita yang tadi sudah dijelaskan. Jadi ini adalah gambarannya bahwa orang dewasa itu tidak berhak memaksa. Nah, kenapa solusinya dikasih segitiga restitusi? Itu adalah perwujudan dari orang dewasa itu tidak berhak untuk memaksa kehendak anak. Ketika mereka melakukan kesalahan, kita diminta untuk menempatkan diri kita sebagai anak tersebut. Jadi ada 5 kontrol itu kita bisa jadi teman, kemudian kita bisa menjadi pemantau, seperti itu. Jadi tugas kita bukan memaksakan anak bahwa kamu tidak bisa seperti ini, kamu harus seperti ini. Jadi kita berikan bayangan pada mereka, kita berikan pengantar seperti segitiga restitusi tadi, bahwa ternyata mereka akan menyadari ketika seperti masalah tadi, anak tidak mau membereskan baloknya ke tempat semula. Jadi ketika kita biarkan atau kita hukum, kamu ini tidak tidak mendengarkan apa yang dikatakan ibu guru. Setelah bermain, kamu harus meletakkan mainanmu ke tempat semula. Ketika kita mengatakan itu, apakah anak langsung respon dan iya. Jadi langsung mengingini kita inginkan? Kebanyakan terjadi di lapangan, mereka malah acuh terhadap perintah kita. Jadi ketika kita bawa mereka kepada keyakinan kelas yang telah mereka yakini sendiri, kemarin kita sudah sepakat bahwa ketika setelah bermain, semua permainan atau peralatan yang kita gunakan dikembalikan ke tempatnya. Siapa ya yang menyarankan seperti itu? Jadi mereka ternyata yang menyarankan itu mereka. Jadi ternyata saya sudah salah. Jadi sadar dirinya itu dari dalam dirinya mereka sendiri. Kenapa ini disebut miskonsepsi? Karena tidak sesuai dengan 5 posisi kontrol atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah. Sudah bisa diambil, sudah bisa dipahami, sudah bisa dipahami ini, atau masih ada yang mungkin masih ini? Saya ada masukan kalau ada tambahan dari saya, mungkin ini permintaan atau ini permohonan Bu untuk KKD Kedopan itu, insya Allah semua bisa hadir. Saya berharap materi ini bisa diulang ke semua guru yang hadir. Supaya bukan kepala sekolah saja, bukan pimpinan sekolah saja yang tahu. Sementara kalau kami pimpinan sekolah yang akan menyampaikan bahwa itu sudah beda. Sama.
Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Supaya bukan cuma pimpinan saja yang tahu. Kalau kita mau kasih tahu sebenarnya seperti apa itu di sekolah itu bukannya agak berat. Tapi kan sudah paham tentang yang namanya industri ini seperti apa. Iya. Kalau kami Bu paham, alhamdulillah ya Allah paham. Dan sampai ada yang masih mengapa, ya ada yang masih mengapa apa industri apa ini? Iya, Bu. Apa ya itu? Yang tidak ada itu Bu, kalau boleh nanti kalau sudah kumpul Katanya semua di yang adanya data itu semua bisa hadir, bisa diulangi untuk materinya. Insya Allah. Oke, baiklah kita akan lanjutkan tentang pertanyaan Ibu Yanti bahwa mengapa penghargaan itu bisa merusak hubungan? Kenapa? Nah, di sini kami belajar bahwa penghargaan itu merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan nah, kemudian jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Kemudian mereka tidak akan bersikap jujur kepada ibu gurunya. Kemudian penghargaan juga dapat menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan yang menciptakan kecemasan. Misalnya di dalam kelas kita memberikan permen kepada anak yang sudah bisa membaca, maka orang lain yang tidak bisa membaca dia akan cemas. Wah, dengan kecemasan itu akan timbul, aku besok tidak sekolah. Aku besok tidak sekolah, Bu Guru besok pasti bertanya, aku tidak bisa menjawab. Jadi kita sudah membunuh satu orang anak, membunuh semangatnya satu orang anak untuk tidak sekolah, seperti itu. Saya juga pernah dengar, saya pernah ingat ketika di kelas kami mengadakan kuis, setiap masuk harus ada password, begitu kan? Pasti ada anak 1 tambah 1, 2 tambah 2 begitu. Ketika ada anak yang tidak mampu berhitung, besoknya dia tidak akan sekolah atau dia akan menangis karena dia tidak paham cara menghitung. Kira-kira bisa. Maaf. Tentang penghargaan merusak hubungan, tolong disampaikan teori yang menyatakan bahwa penghargaan itu merusak hubungan. Karena penghargaan itu adalah satu motivasi bagi anak. Motivasi, dia termotivasi. Di dalam kelas dia termotivasi. Nah, tinggal bagaimana caranya guru, jangan cuma si A terus yang disebut. Semestinya setelah disadari, alhamdulillah Adel sudah bisa menjawab. Nah, berikan tepuk tangan untuk Adel. Selanjutnya tepuk tangan untuk kita semua yang hadir di sini. Jangan cuma dia, saya tidak setuju dengan penghargaan merusak hubungan. Penghargaan itu merupakan motivasi. Tadi juga saat anak masuk, ibu bilang ada password. Jangan berikan password yang susah buat dia. Bisa diganti dengan yang lain. Menurut saya pribadi saya tidak setuju dengan penghargaan merusak hubungan. Penghargaan itu adalah apresiasi. Penghargaan itu adalah apresiasi. Jadi saya mendengar penghargaan merusak hubungan, tidak serta-merta saya bisa menerima bahwa penghargaan itu merusak hubungan. Menurut saya penghargaan itu merupakan satu motivasi untuk anak, satu motivasi untuk guru. Guru bisa memotivasi dia untuk bisa berbuat. Begitu menurut saya. Jadi saya tidak puas dengan kata bahwa penghargaan merusak hubungan. Saya tidak puas, saya belum puas, saya tidak bisa menerima bahwa penghargaan merusak hubungan. Karena penghargaan ini, penghargaan dari dalam kelas sampai dengan tingkat nasional, internasional, itu merupakan satu penghargaan dan itu akan memotivasi orang lain. Kalau tidak diberikan penghargaan, dia tidak akan termotivasi. Setidaknya ada kata bahwa, insya Allah kita bisa seperti dia, bagaimana ya?
tidak ini bisa seperti dia, bagaimana? Gitu kan? Untuk anak dikatakan bahwa penghargaan merusak hubungan, saya sampai detik ini saya belum setuju. Terima kasih. Iya, dan saya berikan kesempatan kepada Ibu Pengawas TK. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Ibu Yanti. Ini adalah merupakan materi yang sudah dikaji dari provinsi, dari pusat, dan ini adalah materi-materi yang sudah diberikan ke mereka terhadap calon guru penggerak. Jadi apapun yang disampaikan oleh Bu Lisna itu memang sudah dirumuskan melalui pusat terkait dengan penghargaan yang merusak hubungan. Itu seperti tadi contohnya, kalau umpama hanya dia terus yang diberikan penghargaan, jadi mungkin orang lain yang mungkin tidak hanya salah satu contoh saja. Bagaimana ibu ya menyampaikan di dalam ruang kelas itu sehingga anak-anak itu yang lain itu tidak merasa disepelekan seperti itu. Jadi jangan hanya memberikan kode dia terus. Yang penghargaan tadi umpama yang disuruh menghitung tadi, yang satu tidak tahu menghitung, kemudian yang satu yang tahu menghitung itu yang diberikan penghargaan. Yang jelasnya kalau memang kita mencari anak ini supaya dia tetap enjoy, maka rangkul semua itu tergantung logika kita semua. Tetapi teori ini memang sudah ada. Artinya jangan dia mau kasih sampai mau kasih. Jadi yang selalu dikasih itu jangan selalu angkat tangan. Itu yang bisa merusak hubungan. Jangan sampai yang lain kalau dia mati itu tergantung di guru kita loh. Supaya dia mati ya, jadi biasanya dia kecewa. Biasanya dia bilang ke mama sudah pilih besok saya. Soalnya boti ini terus yang tidur ada kasihin. Rangkul dia. Kalau dia tidak mau berhitung, tidak berhitung, tanya ke dia apa. Dia kasih kalau memberikan pengalaman dia kasih. Kalau memang ada di situ diterapkan di sekolah itu, bahwa siapa yang tahu atau siapa yang sudah pintar dia kasih penghargaan. Jadi, kalau memang diterapkan mungkin ada bagusnya. Ini kan bagus itu tepuk tangan itu kan juga merupakan penghargaan, bukan hanya memberikan gula-gula atau memberikan itu yang penghargaan. Tepuk tangan itu pemberian. Jadi begitu. Jadi bukan ini suka dan tidak sukanya, karena ini sudah teori. Tinggal bagaimana kita kembalikan ke kita sebagai pendidik yang mendidik anak-anak di usia dini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kati. Sebelum Ibu Lisna menjelaskan, saya juga menyambung pemahaman saya sama seperti Ibu Kati. Pertama itu menentang begitu, tapi saya tidak menentang, cuma saya pernah begini, saya pikir saya sudah tahu. Ternyata setelah dijelaskan Ibu Lisna, ternyata pemahaman saya menerima pemahaman itu seperti Ibu Kati. Saya cuma tentang kemarin ada tamu ya, kemarin di TK Pembina ada tamu. Saya harus hadir di sini tuh. Tamu itu adalah modeling praktek baik guru penggerak. Jadi saya sebagai pengawas harus banyak-banyak belajar tentang guru penggerak. Jadi saya tanyakan kira mau apa itu tamu besok. Baru Ibu Lisna menjelaskan tata cara menyusun visi misi. Baru saya ini juga pernah punya pengalaman dikirim ke Makassar dan Mastif. Di sana saya materinya adalah tata cara menyusun visi misi. Jadi saya pikir saya sudah tahu sedikit-sedikit cara-cara menyusun visi misi. Setelah saya utarakan, ternyata memang ada pergeseran pemahaman. Ibu Lisna menjawab begini. Iya Bu, yang Ibu sampaikan itu betul. Tapi sekarang sudah ada pergeseran. Kalau dulu itu adalah pemahaman seperti Montessori, seperti itu Purihan Dayani, itu yang kita lakukan. Nah sekarang IKM Merdeka Belajar ini semua ke kiblat Ki Hajar Dewantoro. Walaupun kadang-kadang seperti Ibu yang tadi tidak mau menerima, tidak masuk akal.
sepakat, tapi memang itulah yang dijelaskan oleh Pak I Hajar Dewantoro. Itulah yang materi-materi yang ada di PNM. Jadi bagaimana yang sebenarnya nanti kita tunggu penjelasan dari Ibu Lis. Saya saja pengawas kemarin menyesal sekali tidak bisa hadir di sini karena saya penasaran sekali. Ilmu-ilmu tentang IKN itu memang beda sekali, istilah-istilah banyak berbeda, memang beda sekali. Jadi apapun yang dilakukan, memang kita belum mendengarkan penjelasan sebenarnya. Jadi silakan ditulis nanti. Luar biasa sekali ya pendapat dari Ibu Pengawas dan Ibu Pengawas TK dari Kecamatan Asparaga dan Kalonghula. Alhamdulillah kita bisa bercurah pendapat di tempat ini. Jadi menurut Ibu Yanti bahwa penghargaan merusak hubungan itu beliau tidak setuju. Begitu pula saya pertama kali ketika mendengarkan kata penghargaan itu merusak hubungan, di saat materi itu diutarakan saya pun bertanya seperti itu. Kenapa seperti itu? Ternyata ada penelitian dari para ahli namanya Alficon dari Punished by Rewards 1993, wawancara ASCD Annual Conference pada Maret tahun 1995, bahwa beliau mengungkapkan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn selanjutnya mengungkapkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya. Jadi beliau tidak serta-merta berbicara seenaknya, namun beliau telah melakukan dua riset tentang penghargaan itu merusak hubungan. Jadi pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi ini ada pengaruhnya, ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Beliau mengutarakan bahwa penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi serta-merta mengatakan bahwa tidak boleh memberikan penghargaan, tidak. Cuma penghargaan itu sifatnya berjangka pendek. Sedangkan kita sebagai pendidik itu kita mendidik sekarang, hasilnya tidak kita lihat sekarang. Kita akan lihat 15 atau belasan tahun ke depan itu hasilnya. Karena kita ada di pendidikan dasar, jadi hasil dari pendidikan kita, apalagi masalah pembiasaan setiap hari, disiplin, karakter, ilmu, dan tentang kebutuhan diri, pemenuhan intelijensi anak itu akan terlihat setelah beberapa tahun kemudian, tidak dilihat dalam serta-merta pada saat itu. Jadi karena kita menginginkan jangka waktu yang panjang, maka menurut beliau bahwa penghargaan itu tidak efektif ketika kita menginginkan anak-anak cerdas di masa depan. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi menyadari tindakan yang baik yang kita lakukan. Saya akan fokus pada riset mengapa disebut penghargaan merusak hubungan. Riset yang pertama, dalam sebuah percobaan, sekelompok anak-anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama,
Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban yang benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Itu riset ya, riset menurut Pak ahli yang bernama Ankol tadi. Riset yang kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lainnya hanya diberi tahu saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya, yang mendapat permen jawabannya banyak. Saya ulangi, anak-anak yang mendapat permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Jadi menurut Pak Ankol ini, ternyata penghargaan itu menurunkan kualitas berdasarkan riset yang telah ia lakukan. Kemudian pengamatan sekelompok mahasiswa yang sedang bekerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat ini mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Jadi berdasarkan dua riset yang tadi, kemudian berdasarkan pernyataan dari para ahli Ankol tadi, bahwa penghargaan merusak hubungan. Kira-kira seperti itu, Ibu Yanti, saya kembalikan. Ya, terima kasih. Karena sudah dibacakan teorinya dan sebagainya, saya bisa terima. Tapi ketika sepintas saya menerima penghargaan merusak hubungan, aduh, saya tidak terima itu. Kalau tidak ada, iya. Itulah kenapa ini penghargaan merusak hubungan. Jadi saya bilang, poinnya mana buktinya bahwa penghargaan merusak hubungan? Maka secara pelan-pelan kami bisa terima. Ya, terima kasih. Apakah masih ada yang bertanya? Sudah, oke. Terima kasih telah membersamai saya pada kegiatan hari ini. Saya tutup dan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.